Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, tak lupa selawat serta salam kita haturkan pada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan dengan mati ilam nur, yaitu dari kegelapan menuju cahaya Islamiyah sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah telah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Allah telah menetapkannya kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, dan kepada makhluk lainnya. Sekalipun kita lari dari rezeki kita, namun rezeki itu akan mengejar-ngejar kita. Hadirin dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Hadirin dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwa Allah telah memilihkan bumi sebagai tempat tinggal dan juga tempat untuk mencari rezeki kepada kita. Dan Allah telah menetapkan rezeki kepada kita. Hadirin dirahmati Allah, lalu walaupun rezeki telah Allah tetapkan kepada kita, kita masih ada yang terhambat rezekinya. Lalu, apa sih penyebabnya? Ya, karena ada hal, yaitu ketika kita maksiat. Hadirin dirahmati Allah, lalu ada faktor lain yang menghambat rezeki kita, yaitu ada 4. Yang pertama, karena kita seusai sholat subuh, kita tidur. Jadi, ketika kita sholat subuh selesai, kita tidur, sementara orang lain beraktivitas, melakukan, sementara kita terlelap dengan tidur kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin dirahmati Allah, Rasulullah mendoakan orang yang bangun pagi dan melakukan aktivitas di pagi hari. Dan yang kedua, yaitu ketika kita bermalas-malasan. Hadirin dirahmati Allah, ketika kita bermalas-malasan karena dengan aktivitas apapun yang kita lakukan, karena kita tidak disiplin, maka itu adalah kunci kenapa rezeki bisa menghambat kita. Dan yang ketiga, yaitu karena kita berkhianat. Hadirin dirahmati Allah, berkhianat di sini adalah ketika kita tidak jujur, ketika kita tidak melakukan sesuatu dengan baik, maka itulah faktor penghambatnya. Dan yang keempat adalah dengan kita menunda-nunda sholat, ataupun kita bahkan tidak sholat, karena sholat di sini adalah kunci utama
Karena sholat ini adalah perintah langsung dari Allah. Apalagi jika kita melakukan sholat duha, itu adalah kunci rezeki kita. Hadirin dirahmati Allah, jika kita bisa mengerti 4 hal tersebut, apa saja sih penyebabnya supaya kita tidak terhambat rezekinya, kita pasti akan menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang bisa mendapatkan rezeki yang baik dan juga halal. Hadirin dirahmati Allah, cukup sekian. Dan 4 hal poin-poin tersebut yaitu adalah ketika kita tidak bangun pagi, ketika kita bermalas-malasan, ketika kita berkhianat, dan yang terakhir adalah ketika kita menunda-nunda sholat kita. Cukup sekian. Apabila ada salah katanya, maka mohon dimaafkan. Dan apabila ada lebih katanya dan kebenarannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.